Halo anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita kembali bertemu di hari Selasa ini dalam pelajaran sejarah peminatan dengan materi kita yaitu corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Oke, persiapkan diri kamu untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Inilah dia corak kehidupan awal masyarakat Indonesia. Masa praksara di Indonesia ini ada 4 pembagiannya jika kita tinjau dari kehidupan sosial ekonominya ya nak. Yang pertama ada masyarakat berburu dan meramu. Yang kedua ada masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ketiga masyarakat bercocok tanam dan beternak. Dan yang keempat adalah masyarakat perundagian. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, tadi yang pertama adalah masyarakat berburu dan meramu. Baik, perkembangan masyarakat pada masa ini berjalannya sangat lamban. Bisa dibilang ini adalah awal ya nak ya, jadi perkembangannya masih sangat lamban. Manusianya hidup tergantung dengan alam, makanan yang diperoleh pun dengan cara berburu, dan mengumpulkan umbi-umbian, menangkap ikan, tergantung dengan kondisi tempat dia lagi tinggal ya nak ya. Mereka hidupnya ini berkelompok-kelompok kecil, untuk memudahkan langkahnya dalam mengikuti binatang buruannya atau mengumpulkan makanannya. Ini contohnya. Oke. Hidup mereka ini nomaden atau berpindah-pindah. Kenapa nomaden? Karena ketika mereka rasa tempat mereka tinggal saat ini sudah tidak menyediakan sumber makanan, mereka akan pergi mencari daerah baru, gitu ya. Dan pemimpin mereka ini dipilih dengan sistem primus inter pares, ya. Pada masa masyarakat berburu dan meramu, alat-alat mereka itu terbuat dari batu dan tulang, yang juga dimanfaatkan dari alam sekitarnya. Oke, itu yang pertama. Tadi yang kedua adalah baiklah, selanjutnya kita sambung, yaitu masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut. Oke, pada tingkat lanjut ini, manusia purba masih hidup tergantung dengan alam. Mereka itu sudah tinggal cukup lama di suatu tempat, yaitu di dalam gua ya. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat, tidak lagi nomaden. Mereka memiliki waktu luang untuk melakukan hal seperti membuat lukisan. Ini dia ya nak ya. Gambarnya sudah ibu berikan. Inilah contoh-contoh lukisan yang mereka buat di gua mereka tinggal. Lukisan ini mereka buat berkaitan dengan kepercayaan awal mereka, yaitu penghormatan kepada arwah nenek moyang, menggambarkan binatang atau buruan mereka yang dianggap suci sebagai persembahan kepada nenek moyang. Jadi dulu sudah ada aliran kepercayaan kalau pada masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut itu ya nak ya, kepercayaan terhadap nenek moyang. Oke? Selanjutnya yang ketiga, masyarakat bercocok tanam dan beternak. Oke, pada masyarakat bercocok tanam dan beternak ini, manusia purbanya sudah hidup menetap, sudah ada perkampungan yang dekat dengan mata air seperti sungai. Biasanya perkampungan mereka itu dekat dengan sumber air gitu ya. Lalu mereka juga sudah memiliki pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tugasnya ada hubungan dengan mengerjakan lahan, sedangkan perempuan itu berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan di kampungnya, perkampungan yang tadi ibu katakan ya. Selanjutnya, dalam cocok tanam ini, mereka mulai menggarap tanahnya dan berusaha menyimpan makanannya dengan cara mengawetkan. Bentuk kerja mereka itu adalah ladang, gitu ya, berladang gitu. Baik,
Selanjutnya, yang terakhir. Oke, yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu masyarakat perundagian. Jadi perundagian sendiri memiliki arti pertukangan. Maksudnya adalah manusia-manusia purba itu memiliki keterampilan atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Jadi ini sudah pasti masa yang lebih maju ya daripada masa-masa sebelumnya. Hidupnya sudah menetap sama seperti masa bercocok tanam tadi. Di perundagian ini pun mereka sudah menetap. Hasil kebudayaannya berkembang dengan pesat seperti benda-benda yang terbuat dari perunggu besi dan dari gerabah sudah halus permukaannya. Jadi mereka sudah pesatlah keterampilannya. Bukan lagi benda-benda yang kasar gitu permukaannya, sudah pakai yang halus-halus seperti kapaknya sudah dihaluskan gitu. Oke. Mata pencaharian mereka itu bertani dan berladang. Masyarakatnya juga sudah mengenal sistem perdagangan, yaitu pada saat itu adalah barter ya nak ya, sistem perdagangannya. Belum ada mata uang memang, tapi sistem yang mereka gunakan adalah sistem barter. Ketika kampung yang satu punya beras, bisa ditukarkan dengan kampung yang kedua yang memiliki sayur-sayuran seperti itu ya. Oke, pada masa perundagian juga sudah mengenal sistem kepercayaan. Sistem kepercayaannya sama tadi seperti masa sebelumnya, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Tapi pada masa perundagian ini mereka sudah mendirikan suatu bangunan untuk tempat mereka melakukan ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi sudah ada lah seperti rumah ibadat, gitulah ibaratnya ya nak ya. Baiklah. Itulah tadi pembagian zaman berdasarkan hasil dari ekonomi sosialnya atau sosial ekonomi manusia purba. Ada 4 babak ya nak ya. Tadi ada 4 babak dan sudah Ibu jelaskan satu-satu. Terima kasih buat kamu yang sudah sabar mendengarkan. Kita akan diskusi dalam Google Classroom sebentar lagi, jadi kamu tetap harus standby dalam GC kamu, oke? Tetap semangat ya.